Selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi agrikultur perkebunan. Adapun saya sebagai pemateri Samuel Rejugi Surubakti dengan NIM 719322014 dan saya seorang mahasiswa dari akuntansi Unimed tahun 2019. Adapun dosen pengampu saya Bapak Dr. Hans Jumedi AWSI NSI AKCA. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai gambaran umum akuntansi manajemen dan biaya perkebunan. Nah, pertama kita akan mempelajari mengenai akuntansi aktivitas agrikultur. Dalam pengertian secara umum, agrikultur adalah cabang dari biologi untuk mampu menggunakan sumber daya hayati secara lebih maksimal dan optimal. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam hal pemanfaatan sumber daya hayati tersebut adalah budidaya tanaman, memelihara hewan ternak, hingga memanfaatkan mikroorganisme dan bioenzim lainnya untuk diolah menjadi produk lain. Sedangkan pengertian agrikultur menurut PSAK 69 disebutkan bahwa aktivitas agrikultur atau agrikultur activity adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologi tambahan. Nah, kita akan membahas mengenai PSAK 69 mengenai agrikultur dan perkebunan. Nah, standar akuntansi keuangan untuk aktivitas agrikultur ini tidak digunakan untuk mengatur aset biologis yang berupa tanaman produktif atau bearer plant. Adapun yang dimaksud dengan tanaman produktif atau bearer plant menurut PSAK adalah yang pertama, tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur. Sebagai contoh, pohon yang ditanam untuk digunakan sebagai potongan kayu. Yang kedua, tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur ketika terdapat kemungkinan yang sangat jarang bahwa entitas juga akan memanen dan menjual tanaman tersebut sebagai produk agrikultur selain sebagai penjualan sisa insidental. Sebagai contoh, pohon dibudidayakan baik untuk buahnya maupun potongan kayu. Dan yang ketiga, tanaman musiman yaitu annual crops, sebagai contoh jagung dan gandum. Selanjutnya kita akan langsung ke bagian perkebunannya. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran. Untuk membedakan dengan usaha ladang dan hortikultural sayur dan mayur dan bunga, meski usaha penanaman pohon buah masih disebut usaha perkebunan. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu yang penanaman yang relatif lama antara kurang dari setahun hingga tahunan. Selanjutnya kita akan melihat pengakuan dan pengukuran dalam aktivitas agrikultur di perkebunan. Sebagaimana persyaratan pengakuan aset pada umumnya, maka entitas dapat mengakui aset biologis atau produk perkebunan jika yang pertama, entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut yang mengalir ke entitas. Yang ketiga, nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus di mana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti ini merupakan biaya tanggal tersebut ketika menerapkan PSAK nomor 14, yaitu mengenai persediaan atau pernyataan lain yang berlaku. Selanjutnya kita akan melihat komponen biaya akuntansi perkebunan. Terdapat 3 kelompok kategori biaya. Yang pertama, expectory cost, cash cost, and book cost. Dapat kita lihat dalam tabel berikut. Nah, kategori biaya expectory cost. Adapun kelompok biayanya terbagi atas 4. Yang pertama, perawatan kebun, panen, pabrik, dan umum kebun. Nah, adapun komponen biaya yang terdapat perawatan kebun,
pembasmian lalang, pengendalian gulma, pemupukan, rawat infrastruktur, dan pengendalian hama. Dan elemen biayanya yaitu upah, termasuk tunjangan dan lembur, dan serta harga produksi. Yang kedua, kelompok biaya panen. Nah, dalam komponen-komponen untuk memanen ada alat panen, ada angkutan TBS, dan perawatan TPH. Adapun elemen biayanya adalah angkutan tenaga kerja dan material. Kelompok biaya yang ketiga dalam expected cost yaitu pabrik. Nah, adapun komponen biayanya adalah pengolahan TBS, pemeliharaan alat dan mesin. Yang ketiga pemeliharaan bangunan, laboratorium, dan penanganan limbah. Yang keempat dalam kelompok biaya expected cost yaitu umum kebun. Nah, adapun komponen biayanya adalah tunjangan kesehatan, asuransi, pensiun, gaji, pemeliharaan, fasilitas, dan pajak. Selanjutnya yang kedua ada cash cost. Adapun kelompok biayanya terbagi atas dua, yaitu biaya pemasaran dan overhead kantor pusat. Yang pertama biaya pemasaran, adapun komponen biayanya ada biaya angkutan CPO dari pabrik ke pelabuhan, khususnya untuk bagian ekspor ya. Dan yang kedua ada biaya pengapalan dan asuransi. Biasanya biaya dalam perkebunan itu lebih difokuskan dalam pengeksporan ataupun ke bagian pabrikasi. Oke, yang kedua overhead kantor pusat. Adapun komponennya terdapat gaji dan tunjangan, administrasi kantor, ada tunjangan, ada pajak. Nah, yang ketiga mengenai book cost. Adapun kelompok biayanya yaitu bagian depresiasi dan komponen biayanya ya semua aset berdasarkan kelas. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.